Halo Sobat Budaya, Halo semuanya. selamat datang di podcast kita kali ini. Saya bersama 5 orang teman-teman saya dari Sekolah SMKN 22 Jakarta. Kita di podcast ini akan membahas tentang Taman Ismail Marzuki. Sebelumnya mari kita perkenalkan diri satu persatu. Nama gue sendiri Dava. Nama gue April. Nama gue Vineri. Hai, nama gue Dinda. Nama gue Syafika. Nama gue Zahra. Selamat menyaksikan semuanya. Oke, kita mulai dari sejarahnya dulu nih. Ada yang tahu gak kapan tim didirikan? Nah, jadi tim didirikan itu pada tanggal 10 November 1968. Tim ini didirikan pada Gubernur Jakarta pada saat itu, yaitu Ali Sadikin. Nah, nama ini dikasih nama tim karena pada saat itu diambil dari nama komponis besar Indonesia, yaitu Ismail Marzuki. Tempat ini juga didedikasikan sebagai tempat seni dan budaya. Betul. Tim sebelumnya ada kebun binatang sebelum dipindahkan ke Ragunan sana nih. Sejak berdiri, tim merupakan tempat pementasan sesuatu seperti tari, teater, musik, dan tempat pameran seni rupa. Wah, keren ya. Tuh. Terus gimana tuh peran tim dalam melestarikan budaya Betawi? Nah, tim juga menjadi wadah bagi para seniman Betawi untuk mempertunjukkan karya mereka. Misalnya, teater lenong sering dipentaskan di sini, dan juga ada gambang kromong serta ondel-ondel. Betul, selain itu juga di tim juga banyak banget festival yang memperkenalkan budaya Betawi. Contohnya Pekan Kebudayaan Betawi. Jangan lupa ada juga berbagai sanggar seni di tim yang mengajarkan anak-anak dan remaja tentang budaya Betawi seperti tari tradisional dan pantun Betawi. Jujur gue baru tahu sih, kirain cuma tempat pementasan biasa doang. Justru tempat ini tuh penting banget, Pril, buat seni dan budaya di Indonesia. Karena tempat ini bisa menjadi tempat untuk perkembangan seni dan budaya di Indonesia. Bukan hanya yang buat suka seni dan budaya aja, tempat ini tuh biasanya juga menggelar seminar dan edukasi tentang budaya di Indonesia. Wah, banyak banget peran tim ya. Menurut kalian, gimana cara generasi muda melestarikan budaya Betawi di era digital ini? Menurut gue, kayak anak sekarang tuh melestarikannya tuh di lewat sosmed gitu. Misalnya budaya kita tuh budaya Betawi, kayak mereka sering bikin konten terkait kayak tari-tarian Betawi gitu. Betul. Terus kayak misalnya kita membuat vlog di tim dan kita upload di sosial media. Nah, selain itu juga kita bisa bergabung dalam komunitas yang ada di tim, atau juga kita bisa datang langsung ke tim untuk mendukung para seniman lokal. Wah, banyak ide menarik. Semoga generasi muda semakin sadar akan pentingnya melestarikan budaya Betawi. Kalian tahu gak, pemerintah punya cara apa aja buat melestarikan budaya? Kalau yang gue lihat sih, pemerintah tuh ngenalin budaya ke kita tuh kayak lewat ekskul gak sih? Kayak misalnya kan setiap sekolah kayak ada ekskul nari, atau juga ada sekolah yang kayak masukin ekskul memainkan alat tradisional dan juga seni rupa gitu. Selain itu juga pemerintah harus bekerja sama nggak sih sama UNESCO untuk mengakui budaya warisan Indonesia dan diakui oleh dunia. Nah, bener banget, kayak batik, wayang, angklung. Nah, itu tuh sebagai warisan tak benda. Terus cara pemerintah melestarikan budayanya tuh gimana sih? Kalau di dalam pajak pemerintah sih udah mulai diterapin kayak mempelajari budaya, seni, dan juga sejarah di sekolah-sekolah. Menurut gue, dalam melestarikan budaya, pemerintah juga harus lebih aktif di media digital. Kampanye budaya di media sosial juga harus lebih sering. Setuju banget, harus ada influencer atau konten kreator yang bisa nge-branding budaya kita biar lebih keren. Nah iya, setuju tuh. Gue juga setuju. Di tim ini ada event budaya yang menarik gak sih dalam 2 tahun terakhir? Nah, di tim ini tuh di tahun 2023 lalu pernah jadi tuan rumah Jakarta Film Week 2023 yang diselenggarakan di tanggal 25 hingga 29 Oktober lalu. Oh iya, film apa aja Vin yang ditampilkan di acara itu? Ada banyak film Pril yang ditampilkan, kayak misalnya Budi Pekerti, terus juga Tokyo Story, terus ada Pasif, bahkan banyak film-film internasional juga yang ditayangkan Pril. Nah, di tanggal 7 sampai 10 November 2024, tim menggelar festival yang ke-56 untuk merayakan ulang tahunnya. Nah, acaranya itu sangat meriah loh. Tim juga menggelar peragaan busana, kuliner seni, penampilan film independen, dan menampilkan seni musik lainnya yang kita bisa nikmati. Selain itu, pada tanggal 24 November 2024 di
di BIS 2024, tepatnya di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki. Juga ada pameran-pameran seperti seni digital. Wih, keren ya. Jadi Taman Ismail Marzuki itu tempat festival budaya Jakarta ya? Betul banget tuh, kayak bukan juga mengadakan event aja di sini, tapi juga di sini tuh ada planetarium dan tempat observatorium yang bisa kita kunjungi. Kalian tahu tim itu dari mana sih? Kalau gue sendiri tuh, gue tahu tim ini tuh dari TikTok. Kayak gue ngeliat konten orang yang bikin vlog di sini, terus kayak seru aja gitu. Jadi gue datang ke sini. Kalau gue sih dari teman gue yang pernah datang ke sini. Kalau gue tahu dari abang gue, karena sebelumnya gue udah pernah datang ke sini. Gue juga tahu dari temen gue sih. Kalau gue sama Kak Vineri tahu dari TikTok. Wow. Terus menurut kalian generasi milenial tuh penting gak sih dalam mengenalkan budaya Indonesia ini? Menurut gue sih penting ya, karena kan budaya itu kan identitas kita ya. Misalkan kita nggak kenalin budaya kita ke dunia luar atau negara lain tuh bisa aja budaya kita diambil sama negara itu. Tapi banyak yang bilang kalau generasi milenial tuh kurang peduli sama budaya lokal. Nah, menurut lu gimana sama tanggapan itu? Gue kurang setuju sih sama tanggapan itu, karena generasi milenial sekarang tuh kayak mereka lebih melestarikan budaya itu lewat cara yang lebih modern, misalnya kayak dengan sosmed ataupun dengan digital content gitulah. Kalau gitu, gue mau tahu dong contohnya apa aja. Nih, jadi contohnya itu kan banyak anak zaman sekarang tuh memperkenalkan budaya tuh lewat TikTok, Instagram, atau YouTube. Jadi dia tuh kayak membuat konten tentang tari tradisional, masak-masakan khas daerah, atau bahkan membuat video tentang sejarah daerah itu tersebut. Nah, dan juga ada fashion. Banyak banget nih desainer muda sekarang tuh memodifikasi batik dan kain tradisional supaya lebih modern. Supaya itu anak muda tuh bisa pakai batik itu biar tetap keren dan sambil mengenalkan budaya kita sendiri. Ya, biasanya banyak influencer yang mengenalkan batik lewat OOTD-nya, yaitu Outfit of the Day. Gimana sama teknologi? Menurut kalian teknologi ini tuh membantu atau justru malah menggerus budaya kita? Menurut gue, teknologi bisa menggerus budaya jika terlalu terpengaruh oleh budaya luar, tetapi bisa juga untuk alat melestarikannya. Betul banget tuh. Terus juga game lokal sekarang tuh banyak mengangkat unsur budaya, misalnya kayak mitologi, tentang alur atau karakter cerita. Itu bertujuan untuk agar anak muda lebih mengenal budaya mereka. Benar, jadi kalau kita bijak, teknologi juga dapat membantu kita untuk melestarikan budaya nih guys. Wah, banyak cara kreatif ya. Tapi ada juga tantangannya. Kayak misalnya orang yang lebih tertarik sama budaya luar. Nah, gimana sih cara biar budaya kita tuh lebih menarik buat anak muda zaman sekarang ini? Budaya harus berinovasi agar tetap lebih relevan. Kayak misalkan tuh pengemasan wayang dalam bentuk animasi atau komik digital. Benar, kita juga bisa mengadakan festival budaya modern, seperti festival musik yang menggabungkan alat musik tradisional dengan genre musik pop. Wah, keren banget. Tepuk tangan dulu dong. Good job Terima guys. kasih buat teman-teman yang sudah berpendapat. Semoga podcast ini bisa menginspirasi dan bisa mengenalkan budaya kita sendiri kepada orang-orang lagi. Nah, jangan lupa yuk sama-sama jaga dan bangga sama budaya kita sendiri. Betul Guys, jangan lupa lestarikan budaya kita sendiri. Jangan lupa mampir ke Taman Ismail Marzuki. Kenalkan tradisi, wariskan harmoni. Jangan malu sama budaya kita sendiri, justru kita harus bangga. Tetap lestarikan budaya dan jaga identitas budaya kita.